Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari dengan NIM L051-211-074 dari kelas dasar-dasar Aquaculture F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembenihan crustacea, pembudidayaan, dan hama dan penyakit pada ikan. Yang pertama yaitu aquaculture atau pembudidayaan ikan. Jadi apa sih itu aquaculture? Jadi aquaculture itu merupakan suatu kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, dan lain-lain. Kemudian yaitu pembenihan ikan. Pembenihan ikan merupakan salah satu bagian dari kegiatan budidaya ikan dengan cara mengawinkan indukan untuk mendapatkan anakan yang siap dipasarkan. Di dalam pembenihan tentu saja terdapat tantangan dan harapan dalam pembenihan. Yang pertama yaitu tantangan. Tantangan ini seperti kematian tinggi selama produksi larva dan kualitas benih, dan meningkatnya kebutuhan untuk diversifikasi ke spesies baru. Adapun harapannya yaitu yang pertama, kebutuhan untuk memastikan pasokan stabil jumlah larva ikan berkualitas tinggi, yang kedua yaitu tingkat malformasi yang berkurang dan efisiensi konversi pakan di masa depan, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan aquaculture yang berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya yaitu persyaratan pembenihan ikan. Yang pertama yaitu fasilitas seperti wadah tempat pembudidayaan. Yang kedua yaitu broodstock management, di mana induk yang telah matang atau siap dibenihkan. Yang ketiga yaitu spawning atau pemijahan. Yang keempat yaitu fertilization atau pembuahan. Yang kelima larva and juvenile rearing, dan yang keenam yaitu sales dan distribusi atau bagaimana pemasarannya. Selanjutnya yaitu pembenihan crustacea, udang, dan kepiting. Pembenihan crustacea ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengembiakan dan stadia metamorfosis larva sehingga dapat menyediakan stok benih untuk pembesaran berikutnya. Adapun dasar kegiatan pembenihan atau persiapan sarana dan prasarana pada udang yang perlu diperhatikan atau diketahui yaitu yang pertama hatchery, di mana hatchery ini seperti hatchery ini seperti tempat produksi benih, mulai dari pemijahan hingga menghasilkan larva atau benih. Yang kedua yaitu fasilitas penting yang perlu ada di hatchery, yaitu bak penampungan air bersih atau tenda, bak karantina induk, bak pemijahan, tempat penetasan dan pemeliharaan larva, bak penampungan benih, dan instalasi listrik dan aerasi. Yang kedua yaitu kolam pemeliharaan induk dan benih, seperti mana fungsinya yaitu untuk memelihara calon induk sebelum atau sesudah dipijahkan. Yang kedua yaitu umumnya terdiri dari 2 kolam dan biasanya juga terdapat 1 kolam. Kolam pemeliharaan benih ini biasanya disesuaikan dengan tahapan perkembangan larva. Yang ketiga yaitu induk. Induk ini merupakan faktor utama dalam pembenihan. Induk yang digunakan adalah induk yang telah matang banget, dan induk harus memiliki kualitas yang baik karena akan memberikan pengaruh pada benih yang dihasilkan. Kemudian yaitu yang keempat yaitu pakan, di mana dalam proses ini umumnya pakan utama yang harus disiapkan untuk larva adalah pakan alami, dan pakan untuk induk ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap spesies. Pada udang diberikan pakan segar campuran moluska, polisaeta, ikan, dan cumi juga diberikan pakan buatan. Pada kepiting diberikan pakan segar juga campuran ikan rucah dan cumi. Selanjutnya yaitu kepiting. Jenis crustacea kedua yaitu kepiting. Bak yang digunakan dalam pemeliharaan benih rajungan yaitu 6 bak semen yang bervolume 8 ton. Bak ditempatkan di ruang yang terbuka dengan atap plastik benih dan dilengkapi sistem aerasi dengan jarak satu sama lain yaitu 0,5 meter. Adapun hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pembenihan kepiting yang pertama yaitu persiapan media pemeliharaan, penetasan telur, pengamatan perkembangan larva, pengelolaan pakan, pengukuran kualitas air,
Kemudian yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Selanjutnya kita beralih ke hama aquaculture. Apa itu hama pada aquaculture? Jadi hama tambak ini merupakan segala macam hewan atau tumbuhan yang ada di tambak selain yang dibudidayakan, dan keberadaannya itu merugikan karena mengurangi produktivitas tambak yang disebabkan hilangnya hewan budidaya karena pemangsaan atau predator. Berbagai jenis hama dan kerugian yang ditimbulkan, yang pertama yaitu penyai dan pengganggu, di mana penyai dan pengganggu ini dapat berupa tanaman atau tumbuhan air. Di sini tanaman menyaing, yaitu menyaingi dalam pemanfaatan oksigen, ruang, dan tingkah laku organisme penyaing yang mengganggu kehidupan organisme yang dibudidayakan. Yang kedua yaitu pemangsa dan predator, di mana berupa ikan-ikan pemangsa dan reptil. Predator merupakan hewan yang secara langsung memangsa sehingga organisme yang dipelihara itu menjadi berkurang. Penyai misalnya makanan yang seharusnya untuk organisme budidaya akan dimakan juga oleh hewan pemangsa sehingga pertumbuhannya itu menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu perusak. Perusak ini seperti kepiting, biasanya membuat lubang-lubang pada tanggul sehingga kedalaman air sulit dipertahankan dan masuk hama pemangsa serta menyebabkan keluarnya hewan budidaya. Yang terakhir yaitu pencuri. Pencuri ini dikategorikan atau digolongkan pemangsa yang berbahaya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi jenis hama pada ikan. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan pengeringan kolam atau tambak. Yang kedua yaitu menyaring air yang masuk ke kolam atau tambak agar telur dan larva ikan ini bisa tersaring dan tidak masuk dan berkembang di tambak atau kolam. Selanjutnya yaitu penyakit ikan pada aquaculture. Penyakit ini merupakan suatu keadaan fisik, morfologi, atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi yang normal karena beberapa penyebab, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyakit internal seperti penyakit genetik, sekresi internal, imunodefisiensi, saraf, dan metabolik. Penyakit eksternal seperti penyakit non-patogen dan patogen. Mengapa ikan budidaya ini rentan terhadap penyakit? Yang pertama yaitu dapat disebabkan oleh padat penebaran tinggi, yang kedua wadah terbatas atau sempit, yang ketiga nutrisi yang kurang baik, yang keempat yaitu kualitas air mudah berubah menjadi jelek, dan yang kelima yaitu penanganan kurang baik. Adapun contoh bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit pada hewan atau ikan diantaranya yaitu yang pertama Aeromonas spp, di mana penyakit ini di mana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, bersifat motil, berbentuk batan, dan dapat hidup di sebagian besar perairan dengan berbagai kondisi. Gejala klinis dari infeksi Aeromonas sp pada ikan jalan spesifik termasuk lesi ulceratif kulit di sekitar pangkal, sirip, dan anus, sisik terangkat, distensi abdomen, dan eksoftalmia yang semuanya adalah tanda-tanda yang biasanya berkembang dengan infeksi bakteri lainnya. Yang kedua yaitu Streptococcus infection atau S. inai, merupakan bakteri dari genus Streptococcus yang merupakan H. penyakit zoonosis adalah S. agalactiae dan S. inai. Bakteri ini sangat patogen terhadap ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan Eurihalin. Manusia bisa terinfeksi melalui luka dari ikan hidup dan mati. Yang ketiga yaitu Mycobacteriosis dan nocardiosis, di mana merupakan penyakit bakteri yang mempengaruhi ikan air tawar dan laut, tetapi biasanya pada ikan akuarium, dan dapat menyebabkan infeksi kronis yang berupa luka secara internal dan eksternal. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kelompok. Yang pertama, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan imunodefisiensi? Jadi, imunodefisiensi ini merupakan kondisi ketika sistem melemah atau tidak berfungsi dengan baik dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Yang kedua yaitu pertanyaan kedua, bagaimana cara memperbaiki pematang? Cara memperbaiki pematang dilakukan dengan menutup seluruh bagian permukaannya. Tanah dasar yang mulai kering bisa dijadikan sebagai bahannya. Biasanya sebelum ditutup, tanah diratakan terlebih dahulu
Dan untuk pematang yang mengalami kerusakan parah, tidak cukup hanya diratakan, tetapi harus dibongkar. Bila perlu, bagian tersebut dilapisi dengan plastik atau terpal, tetapi juga memerlukan biaya yang cukup besar. Pertanyaan ketiga yaitu penyakit apa saja yang ada pada udang dan jenis-jenis obat apa saja yang biasa digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Jadi, adapun salah satu penyakit pada udang yaitu EMS atau Early Mortality Syndrome, mana penyakit ini menyebabkan kematian udang mencapai 100% yang disebabkan adanya agen bakteri yang ditransmisikan secara oral. Dan cara mengatasinya yaitu dengan melakukan integrated farming dan mengidentifikasi zat aditif yang terdapat pada pakan. Dan penyakit udang bercak putih atau white spot syndrome atau WSS akan menyebabkan udang tidak mau makan, dan cara mengobatinya yaitu dengan cara memanen udang. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara mengatasi penyakit jamur insang pada ikan yang terinfeksi, yaitu dengan cara pemusnahan dan juga sterilisasi pada kolam atau tambak. Untuk ikan yang sudah terinfeksi jamur insang bisa melakukan perendaman ke dalam larutan dengan tambahan sekitar 3-5% garam dan didiamkan selama beberapa menit. Selain itu bisa menambahkan sedikit alternatif lain dengan cara memberikan sedikit larutan malasite grain atau obat parasit jamur dengan takaran serta dosis setidaknya yaitu 60 gram per meter kubik. Selanjutnya, pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara mengatasi hama pencuri. Adapun cara mengatasi hama pencuri yaitu dengan melakukan pembuatan pagar dan meletakkan bambu atau alat lainnya pada kolam sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan alat tangkapnya. Pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan lingkungan malnutrisi. Jadi, lingkungan malnutrisi ini merupakan lingkungan yang kandungan nutrisinya itu kurang baik pada ikan. Oleh karenanya, akan meningkatkan resiko ikan terserang penyakit, yaitu penyakit malnutrisi. Ini bisa terjadi karena asupan makan terlalu sedikit ataupun makanan yang tidak seimbang, sehingga ikan perlu diberi makan yang mengandung kadar nutrisi yang memadai dan seimbang. Terima kasih. Mungkin itulah sedikit pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.